Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru akan membahas rangkuman untuk materi IPS di tema 6 ini, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke rangkumannya saja. Nah, yang di sini untuk di subtema pertama yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari dalam bahasa Yunani, di mana proklamatio ini memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud ini adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan yang dikembangkan oleh Soekarno-Hatta itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Jadi sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan terakhir, bahwa proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu tadi makna proklamasi, 4 maknanya selain yang tadi disebutkan. Nah, jadi kemerdekaan ini itu merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Jadi begitu juga dengan bangsa Indonesia. Nah, jadi bangsa Indonesia sendiri itu telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan kebangsaannya. Nah, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang telah kita untuk tingkatkan taraf kehidupan bangsa. Jadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan ini dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, itu tadi untuk subtema pertama. Untuk subtema kedua, kita bisa ambil rangkuman yang yaitu mengenai upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Itu bagian dari upaya kita. Nah, ada banyak cara lain juga yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak perlu mengangkat senjata seperti pada zaman sebelum kita merdeka. Jadi untuk yang kita sementara ini itu bisa melakukan upaya-upaya yang pertama, yaitu memupuk cinta tanah air dengan melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Kemudian yang kedua, berkompetisi dalam meraih prestasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk buatan dalam negeri sendiri. Kemudian yang keempat, menghormati sesama. Yang kelima, menaati peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, membina persatuan dan kesatuan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, menerapkan sikap rela berkorban. Jadi misalnya dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau sendiri. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Nah, mempertahankan kemerdekaan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kemudian ke sekolah, hingga ke masyarakat. Yaitu bisa dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, teman, dan antar warga masyarakat. Nah, itu tadi untuk subtema kedua. Untuk kesimpulan diri subtema yang ketiga untuk materi IPS ini. Jadi di tema 6 ada yang yaitu upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, jadi dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tertulis tujuan negara. Jadi salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Nah, hal ini berarti negara itu memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Jadi negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa
yang mendorong untuk mencapainya masyarakat sejahtera. Jadi banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh itu tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi didukung penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, agama. Nah, untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena beragam suku, budaya, dan agama itu merupakan kekayaan budaya Indonesia. Kemudian pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi pembangunan itu dilaksanakan di kota-kota yang lainnya hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Jadi kemudian selanjutnya itu memperbanyak lapangan pekerjaan, memperbaiki fasilitas umum. Itu akan membuat masyarakat Indonesia juga lebih nyaman dan sejahtera. Ya, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat akan mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Nah, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, jadi selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan berbangsaan ini yang sejahtera, kebangsaan yang sejahtera itu telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berarti negara akan selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara atau kita sebagai masyarakatnya. Nah, itu tadi seluruh rangkuman materi untuk IPS untuk subtema ke-6. Pak Guru rasa cukup sekian dulu. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan di sini itu dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan untuk rangkuman ini semoga dipelajari dengan baik. Baik, Pak Guru rasa cukup sekian. Untuk selanjutnya jangan lupa mempelajari materi ini sebelum menghadapi penilaian harian ke-6. Jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan dan ingat untuk terus menghindari kerumunan. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Tunggu Pak Guru, nantikan video selanjutnya di channel ini. Baik, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.